Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Oke, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Asmaul Husna. 7 Asmaul Husna yang kita bahas di bab ini yaitu ada yang pertama adalah Al-Karim, kemudian Al-Mu'min, dan Al-Wakil yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kita tuliskan ringkasannya sebagai berikut ya. Jangan lupa loh, siapkan buku tulisnya sehingga tidak keteteran. Nah, Al-Karim artinya maha mulia atau maha pemurah. Al-Mu'min artinya maha pemberi rasa aman. Al-Wakil adalah maha mewakili. Nah, teladan yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna yang kita pelajari ini, Al-Karim yaitu dermawan, Al-Mu'min yaitu tidak membahayakan orang lain, Al-Wakil adalah kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, hari ini kita akan belajar 4 lagi guys. Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir. Nah, kita akan belajar 4 Asmaul Husna yang kita bahas di bab 1 ini. Kita hanya membahas 7 Asmaul Husna saja. Ini ada tanda tanya besar nih. Kita pelajari dulu ya, satu persatu. Yaitu kita mulai dari Al-Matin. Al-Matin artinya maha kukuh. Kukuh ya. Allah dalam kekuatan dan kekukuhannya. Dengan kekuatan dan kekukuhan Allah, tidak ada satupun yang dapat menghalangi rahmat Allah untuk tiba pada seseorang, begitu juga tidak ada yang bisa menghalangi azab yang diberikannya. Seseorang yang menemukan kekuatan dan kekukuhan Allah akan menjadi manusia yang tawakal, memiliki kepercayaan jiwa, dan tidak akan merasa rendah di hadapan manusia yang lainnya. Dalam surat 51 ayat 58, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan dan lagi sangat kokoh. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Akhlak kita kepada sifat Allah Al-Matin adalah dengan menjadi manusia yang teguh pendirian dan pantang menjadi orang yang berputus asa. Nah, berikutnya kita beranjak ke nama Allah Al-Jami'. Al-Jami' artinya maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala mampu mengumpulkan manusia dari yang paling awal hingga yang paling akhir beserta para hewan ciptaannya di padang mahsyar kelak. Dalam surat 3 ayat 9 disebutkan, ya Allah, Engkaulah yang mengumpulkan manusia di hari yang tidak ada keraguan padanya. Nah, kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya saat mereka hidup di dunia. Apabila hati kita di dunia suka untuk berdekatan dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dengan merekalah kita akan berkumpul di akhirat. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita suka berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh di akhirat nanti. Kita juga bisa mengambil pelajaran dari sifat Allah Al-Jami', yaitu menjadi orang yang bisa mempersatukan orang yang berselisih dan memberi manfaat bagi orang lainnya. Nah, kita lanjut ke nama Allah yang selanjutnya. Apa ya? Yaitu Al-Adil, yaitu Allah Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu apapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala didasarkan dengan
ilmu Allah yang maha dan sangat luas sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, karena Allah maha mengetahui, maka keputusan Allah tidak akan pernah salah. Dalam surat ke-6 ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah sempurna kalimat Tuhanmu, kalimat yang benar dan adil, dan seterusnya. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan keadilan Allah yang sempurna. Tetapi akal sehat manusia kadang-kadang tidak bisa melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam ketentuan-ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama atau sederajat, kecuali mereka yang berusaha meningkatkan ketakwaannya. Dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala menghukum dan memberi sanksi kepada mereka yang berdosa dan memberi penghargaan kepada mereka yang beramal saleh. Keadilan Allah Subhanahu wa taala selalu disertai dengan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil pelajaran dari nama Allah Al-Adil, yaitu dengan berbuat adil. Nama Allah berikutnya adalah Al-Akhir, yaitu Maha Akhir. Tidak ada sesuatu apapun setelah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Maha Kekal. Meskipun surga dan neraka kekal, maka kekekalan Allah lebih sempurna karena surga dan neraka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat ke-57 ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang awal dan yang akhir, dan seterusnya. Manusia yang mengimani Allah sebagai al-akhir, maka dia akan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup dan tidak ada permintaan kecuali kepada Allah. Segala kesudahan tertuju hanya kepada Allah. Dan ketika kita menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, maka akhlak kita dengan sifat al-akhir adalah berusaha sekuat tenaga menjadi orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.